Mari kita sekarang mendengarkan firman Tuhan. Abraham membesarkan Lot yang kematian ayahnya dan dipelihara menjadi anak dewasa, anak yang sangat sehat, tetapi Lot tidak bersyukur kepada Tuhan. Lot tidak berterima kasih kepada orang tua, yaitu paman yang mempungut dan yang membesarkan dia. Dia bikin tulah, bikin susah, sehingga bawahan daripada dia berkelahi dengan bawahan dari Abraham. Ini tidak boleh terjadi. Karena di dalam satu keluarga, kalau banyak pertikaian, itu akan merugikan pihak manapun. Maka Abraham dengan bijaksana memanggil Lot berkata, engkau dan saya tidak boleh bertikai. Gembalamu dan gembalaku juga tidak boleh bertikai. Abraham tahu yang menjadi dalang adalah Lot. Yang menjadi penghasut supaya mereka berkelahi adalah Lot. Jadi dari sini kita lihat Lot mempunyai sifat yang kurang baik. Dia sengaja bikin susah, bikin rame, bikin ribut, bikin tengkar. Dia pelan-pelan mengendali di belakang. Dia menghasut dari belakang. Tetapi orang tua tidak bisa dikelabui. Abraham dari permulaan sudah tahu yang tidak beres Lot. Abraham tidak memperdamaikan yang bawah. Abraham panggil Lot dan berkata, kita tidak boleh bertengkar. Bawahan kita juga tidak boleh tengkar. Jalan keluarnya apa? Abraham tahu Lot kaku, tidak mungkin dengar dia. Maka lebih baik kita pisah saja. Kalau tidak bisa damai, pisah saja. Lot, kalau engkau mau tempat yang subur, saya kasih. Engkau mau tempat yang berhasil banyak, silakan ambil. Saya akan mundur pergi ke tempat yang gersang, pergi ke tempat yang kurang berhasil. Saya mau mengalah. Inilah sikap orang tua yang bijaksana. Jangan mau merebut untung, merebut profit dari anak-anak muda yang kurang ajar. Karena itu tidak gunanya. Mengalah tidak tentu kalah. Mau menang tidak tentu berhasil. Karena segala sesuatu yang menentukan adalah Tuhan yang di surga. Saudara-saudara, setelah terpisah, Abraham mengalah, diam, dan dia menurut Tuhan. Selama 100 tahun, Abraham mengikut panggilan Tuhan. Dia tidak pernah beli tanah. Dia tidak pernah bangun rumah besar. Dia tidak mencari keuntungan untuk sendiri. Satu-satu kalinya dia beli tanah adalah untuk mengkuburkan istrinya meninggal dunia. Abraham di dalam 100 tahun. Dia kemana saja tidak lupa satu hal. Membangun mesbah. Menyembah Tuhan. Banyak orang ke satu kota langsung cari untung, langsung cari kesempatan jadi orang kaya. Tetapi mama saya begitu sampai satu kota, dia langsung cari gereja. Memindahkan anak-anak dari Tiongkok ke Indonesia. Begitu sampai di Surabaya, kalimat pertama, di mana gereja? Saya boleh berbakti kepada Tuhan. Banyak orang tua tidak tahu rahasianya. Apa maksudnya mengikut Tuhan? Apa maksudnya mengikuti perintah Tuhan dan jalan memperkenan Tuhan Allah? Saudara-saudara, Abraham orang yang beribadah, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang taat perintah Tuhan. Kemana saja dia bangun mesbah. Sebelum dia bikin tenda, dia tinggal tidak di rumah besar. Dia bukan mencari keuntungan, dia mencari kehendak Tuhan. Jangan kira kau pintar
kau dagang, kau curang, kau untung besar, kau adalah orang paling hebat. Setiap zaman banyak orang kaya. Lihat akhirnya kekayaan mereka di mana. Kaya sampai akhir, tidak tentu. Lancar terus sampai mati, tidak tentu. Saudara-saudara, jangan menipu diri. Carilah kehendak Tuhan. Carilah kerajaan Tuhan. Carilah kebenaran Tuhan. Itulah utama. Saya seumur hidup tidak berani sembarangan menyenangkan diri. Saya harus menjalankan kehendak Tuhan. Saya harus mengabarkan Injil Tuhan. Saya harus mengutamakan pekerjaan Tuhan. Perhatikan kalimat di bawah ini. Sebelum ada gereja, saya mempersiapkan diri untuk mendapat firman cukup mengisi kebutuhan anggota gereja yang akan datang. Sebelum saya mati, saya sediakan gereja supaya engkau boleh dapat tempat parkir, engkau boleh dapat tempat ibadah, engkau setiap minggu datang sini, tak usah diusir oleh orang lain. Mempunyai gereja yang mempunyai izin, yang boleh berbakti dengan tenang di sini. Waktu saya tua, saya minta Tuhan mempersiapkan tanah untuk engkau boleh dikuburkan dengan tenang. Seorang pendeta yang dari permulaan mempersiapkan firman, mengisi kebutuhan anggota saya. Waktu tua mempersiapkan tanah kuburan untuk boleh mengkuburkan engkau dengan sejahtera di hadapan Tuhan. Inilah tugas saya. Saya tidak mengutamakan kekayaan, tidak mengutamakan keuntungan saya sendiri. Pada akhir, saya mungkin menyerahkan semua supaya CIT boleh terjadi, supaya kuburan bisa terjadi. Dan saya sendiri tangan kosong pergi berjumpa Tuhan pun tidak apa-apa. Karena di dalam tangan kosong tidak ada uang, tapi banyak buah yang mengenal Tuhan. Tangan saya akan membawa banyak jiwa kepada Tuhan, memuliakan Dia. Saudara-saudara, semua kekayaan di dunia itu tidak lama. Semua keuntungan di dunia tidak bisa tahan. Hanya kehendak Tuhan menjadikan kita hidup dengan kekal. Lot tidak mengerti. Lot kira apa di dunia kalau dia dapat itu punya dia. Tapi akhirnya dia yang tidak mau sama Abraham. Dia yang mau di Sodom Gomora. Detik terakhir Tuhan berkata, Lot keluar. Karena kota ini saya mau musnahkan. Saya mau menghancurkan. Lot lari keluar. Bolehkah saya tidak terlalu jauh? Saya mau pergi kota yang kecil saja. Kota kecil itu dekat Sodom. Dia pikir kalau Sodom sudah selesai, dia kembali lagi cari duit lagi. Tapi tidak mungkin kembali. Tidak mungkin Lot seperti dulu. Satu kali dihangus oleh Tuhan. Sampai selama-lamanya. Tidak ada Sodom, tidak ada Gomora. Saya berkata kepada saudara jujur, hari itu cara apa Tuhan membunuh Sodom dan Gomora? Bukan pakai panah, bukan pakai kuda, bukan pakai api kecil. Tuhan pakai nuklir. Sekarang kalau kita lihat di dalam seketika Sodom Gomora bisa angus habis. Itu hanya satu kemungkinan. Seperti bom atom turun dari surga. Jangan kira manusia hebat bisa bikin bom atom. Beribu-ribu tahun. 4.000 tahun sebelum Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan oleh Tuhan. Sudah ada nuklir yang meledak. Sudah ada api yang menghanguskan Sodom dan Gomora. Sehingga semua pelacur di dalamnya, semua anak-anak yang homoseks, lesbian,
LGBTQ yang berada di kota itu ikut hangus. Tuhan tidak main-main. Tuhan yang adil, Dia akan menghanguskan, Dia akan membinasakan semua yang melawan Dia. Tetapi Tuhan masih meninggalkan orang benar untuk hidup berlanjut. Saudara-saudara, kalimat Abraham membinasakan orang binasa sekaligus orang benar. Apakah itu hal yang dikerjakan oleh Allah yang adil? Allah tidak akan melakukan penghakiman secara tidak adil. Allah akan melakukan segala sesuatu sesuai keadilan Tuhan Allah sendiri. Sekarang Sodom sudah tidak ada. Gomora sudah tidak ada. Manusia tetap tidak sadar, masih melakukan homoseks, masih melakukan lesbian, masih menjunjung tinggi LGBTQ, masih melawan Tuhan. Sampai kapankah manusia baru belajar kebenaran-kebenaran yang dinyatakan dalam kitab suci? Sodom, Gomora tidak ada. Tetapi Lot tidak dibunuh. Karena Lot tetap orang benar. Karena Lot sedih melihat dosa-dosa di Sodom Gomora. Melihat dosa-dosa di Sodom Gomora. Apakah berarti Lot sudah meninggalkan dosa? Lot tidak bisa meninggalkan pengaruh-pengaruh yang sudah melanda kabar keluarganya. Waktu Lot disuruh keluar, dia minta, Tuhan, bolehkah saya jangan naik ke gunung? Saya hanya di Seoul, di kota kecil itu saja. Tuhan bilang, saya mengabulkan permintaan engkau ini. Tetapi akhirnya Alkitab mengatakan, Lot takut di Seoul karena melihat api yang besar itu. Akhirnya dia tetap harus lari ke atas gunung. Apa yang diperintahkan Tuhan jangan dilawan. Akhirnya engkau tetap menjalankan, tapi engkau mulai menjadi takut. Dia ketakutan luar biasa. Dia baru tahu kemarahan Tuhan begitu sengit. Kemarahan Tuhan begitu menakutkan. Dia melari ke atas gunung. Waktu dia lari, dia melihat ke depan. Malaikat berkata, jangan tengok ke belakang. Lot taat. Tetapi nyonya Lot tidak memperhatikan firman Tuhan. Semua perkataan di dalam kitab suci tidak boleh dilalaikan. Semua ajaran dalam kitab jangan engkau hina. Jika engkau menghina firman Tuhan, engkau pasti mempunyai nasib sama seperti nyonya Lot. Waktu mereka melarikan diri, nyonya Lot melihat, saya pergi belum bawa emas, perak, mutiara, berlian yang saya kumpulkan. Waktu kami kerja berat di Sodom, kami mempunyai keuntungan uang yang banyak. Taruh di dalam berangkas, taruh di dalam gudang, taruh di dalam rumah. Sekarang mengapa saya disuruh keluar? Padahal uang saya, harta saya berada di rumah di situ. Mereka berkata, jalan! Cepat, dia pergi, hatinya tidak pergi. Hatinya di situ. Karena Alkitab berkata, di mana ada hartamu, di situlah hatimu. Banyak orang, termasuk anggota GRI, hatinya tidak di gereja, hatinya di dalam hartamu. Engkau tidak peduli perkara Tuhan, engkau tidak memperhatikan rencana Tuhan. Yang engkau rencanakan uangmu, sahammu, hartamu, dan emas perak yang kau miliki. Waktu Lot punya istri melihat ke belakang, langsung dia berhenti di situ, langsung mati. Tuhan tidak main-main. Tuhan memberikan hidup bukan untuk engkau bermain-main. Kalau Tuhan memberikan mati,
engkau tidak mungkin hidup lagi. Nyonya Lot berhenti di situ, kepalanya noleh ke belakang. Sampai sekarang masih ada tiang garam yang menjadi tanda untuk orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Saya sangat takut. Saya sudah berkhotbah lebih 40.000 kali. Saya sudah keliling dunia 142 kali. Saya sudah berkhotbah kepada kira-kira 37 juta manusia. Saya tahu Tuhan Allah tidak pernah main-main. Tuhan Allah juga tidak boleh dimain-mainkan oleh manusia. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Waktu Tuhan belum marah, Dia memberikan toleransi untuk engkau hidup. Jikalau Tuhan sudah marah, engkau tidak bisa perpanjang 1 detik napasmu di dunia ini. Lot masih hidup, nyonya Lot mati. Lot masih hidup, tidak ada istri. Keluarganya berantakan. 2 anak perempuan ikut dia lari cepat ke atas gunung. Dan orang 3 ini membentuk satu keluarga yang tidak sempurna. Jikalau satu rumah ada papa, tidak ada mama, keluarga itu jadi apa? Anak-anak takut kepada papa. Kalau tidak ada mama, keluarga itu tidak sempurna. Dan anak-anak berani kurang ajar. Karena tidak ada mama. Mama itu penting. Mama itu pemelihara, penjaga semua anak. Mama itu pemelihara, pemberi segala makanan yang sehat untuk anak-anak. Mama itu mengatur, memberi peraturan supaya keluarga itu berjalan di dalam apa yang diatur oleh Tuhan. Jangan menghina ibu. Ibu mempunyai kewajiban. Ibu mempunyai tanggung jawab yang berat yang bikin keluarga kita semua tertib dan diberkati oleh Tuhan. Sekarang ibu yang tidak takut Tuhan, ibu yang tidak mau taat Tuhan, diambil Tuhan, mati. Sisa ayah dan 2 anak. Mereka sekarang masih hidup. Tapi hidupnya tidak ada ordo, hidupnya tidak ada peraturan, hidupnya tidak ada jaminan. Hidup yang hari depan entah kemana. Setelah sampai di gunung, mereka tidak ada rumah, mereka tidak ada tempat nginap. Harta bendanya semua hancur, serta dibakar habis oleh Tuhan di Sodom Gomora. Lot tidak bisa mengeluh, tidak bisa sombong lagi. Uangnya diuntung habis, semua profit tidak ada. Dia sekarang menjadi sebatang kara yang tidak ada apa-apa. Mereka hanya tanam, hanya tumbuh buah-buahan, hidup dengan apa yang bisa dimakan dari hasil bumi saja. Saudara-saudara, hari ini saya akan ceritakan satu hal yang menakutkan sekali, yaitu dialog antara anak pertama dari Lot dengan adik perempuan, yaitu anak kedua dari Lot. Mereka satu hari berkata, kakak kepada adik, saya perempuan, kamu perempuan, saya perlu suami, kamu perlu suami. Tetapi siapakah suami kita? Kita semua tinggal di Sodom Gomora. Seluruh kota sudah dihancurkan. Semua orang sudah dibunuh oleh Tuhan. Dan sekarang kami 3 orang. Papa yang sudah tua, aku yang sudah mulai dewasa dan setengah tua. Kamu adik yang lebih muda. 3 orang di dalam gua, di dalam gunung ini. 30 tahun lagi Papa mati. Saya juga tua, engkau juga tua, kita akan mati. Dan saya belum pernah tahu apa itu suami. Saya belum pernah tahu apa itu seks. Saya belum pernah mengetahui apanya nafsu hidup dengan pernikahan
menikmati sexual happiness. Itu sebab kakaknya bicara sama adiknya, engkau kepingin seks kah? Adiknya bilang, saya kepingin. Kakak menjawab, saya juga kepingin. Tapi kepingin bagaimana? Kita tidak ada laki-laki kok. Tidak ada orang yang datang ke gua ini. Tidak ada lagi orang yang naik ke gunung. Kota-kota sudah hancur semua. Banyak orang di tempat kota-kota yang jauh. Dan mereka tidak naik ke gunung ini. Saya tidak lama lagi tua. Saya belum mengenal seks. Saya sekarang usul satu. Mari kita membuat papa mabuk. Kasih dia minum anggur yang banyak. Sampai dia tidak sadar diri. Setelah dia mabuk-mabuk, dia tertidur. Mari kita perkosa papa. Saudara-saudara, ini pertama kali di dalam sejarah pemerkosaan. Bukan laki kosa perempuan. Perempuan kosa laki-laki. Bukan pacar memperkosa pacar perempuan. Anak perempuan memperkosa papa sendiri. Engkau tidak pernah lihat di dalam buku manapun di dalam sejarah literatur dunia. Engkau tidak pernah mendengar ada peristiwa jahat seperti ini. Kedua anak perempuan berkata, mari kita bikin papa mabuk. Mari bikin dia tidur. Lalu kita buka celananya. Kita rangsang dia. Lalu kita tidur dengan dia. Hari pertama, anak perempuan yang dewasa atau yang sulung memabukkan papanya. Papanya minum. Minum akhirnya mabuk. Tidak sadar diri. Malam itu anak perempuan yang pertama datang buka bajunya papanya. Buka celana papanya. Papanya telanjang. Dirangsang oleh dia. Lalu dia naik ke tempat tidur papa. Anak yang dewasa, yang besar ini mentiduri papanya. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, kapan ditiduri? Lot tidak sadar. Kapan perempuan itu bangun? Lot juga tidak sadar. Dia cuma berada di dalam kemabukan yang sangat besar. Seperti orang mati. Lalu apa yang terjadi? Dia tidak tahu. Heran sekali. Baru satu kali tidur. Langsung perempuan itu hamil. Kenapa banyak orang yang sudah nikah 3 tahun tidak ada anak? Tuhan sengaja bikin siapa yang curi-curi akan membuktikan engkau sudah berdosa. Tuhan membuat orang yang resmi menikah harus belajar taat, tunggu lama. Anak perempuan Lot yang pertama malam itu tidur 1 kali dengan papa yang diperkosa oleh dia. Langsung hamil. Setelah dia mendapatkan benih papanya, itu anak yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dia bicara sama adiknya hari esok. Kemarin saya tidur sama papa. Kemarin saya sudah mendapat bibitnya. Sekarang giliranmu. Engkau juga boleh bikin mabuk dia lagi malam ini. Bikin dia tidak sadar. Lalu engkau coba naik tempat tidurnya. Buka pakaiannya. Buka celananya. Rangsang dia. Engkau tidur sama dia. Saudara-saudara, ini hal yang belum pernah terjadi di dalam sejarah. Ini hal yang menakutkan di dalam etika manusia sepanjang sejarah. 2 ada perempuan itu. Akhirnya sama-sama mendapat benih dari papanya. 2 hamil. Mereka diam-diam seperti tidak terjadi apa-apa. Mereka pura-pura hormat baik kepada papanya. Papa dikelabui, papa dijadikan tidak sadar. Lalu kedua anak ini hidup di pinggir papanya karena tidak ada mama. Keluarga yang tidak ada mama sangat menakutkan.
keluarga yang mamanya sudah mati. Siapa yang mengatur keluarga, anak-anak, makan, hidup, peraturan, dan etika mereka? Saudara-saudara, ini catatan Alkitab. Alkitab firman Tuhan membongkar semua dosa manusia. Alkitab firman Tuhan yang memberitahu berapa jahat manusia yang tidak takut kepada Tuhan. Lot kira dia pintar. Lot kira dia bisa untung uang banyak. Lot kira dia untung besar, dia jadi orang kaya. Lot tidak sadar pada hari pertama dia memilih, saya mau dagang, saya mau curang, saya mau hidup tidak beres. Dia hari itu sudah menanam benih menghancurkan keluarga. Tapi dia tidak sadar. Dia cuma pikir dia pintar. Dia boleh menipu Tuhan. Dia boleh menipu manusia. Dia boleh menipu orang di Sodom, orang di Gomora. Biar saya ambil uang sebanyak dari mereka. Biar saya menjadi konglomerat. Tetapi saya takut kabar Tuhan atau tidak. Tidak penting. Yang penting saya kaya. Yang penting saya menang. Saudara-saudara, di dalam dunia ini saya sudah hidup 84 tahun. Saya tidak gampang ditipu oleh siapa lagi. Saya tidak gampang mengikuti siapapun di dunia. Karena saya tahu yang saya abdi adalah Tuhan. Saya ikut firman Tuhan. Saya jalankan perintah Tuhan. Anak-anak muda yang menggoda saya, no. Orang-orang kaya yang menipu saya, no. Saya tidak pernah tergoda oleh uang, seks, judi, dosa, mabuk, narkoba. Semua saya menolak. Saudara-saudara, pendetamu bukan seorang yang jatuh di dalam jerat setan. Pendetamu bukan seorang yang tidak memberikan contoh baik kepada engkau. Tapi saya berani berkata, ikutlah firman Tuhan. Lihatlah teladan pendetamu Stephen Tong. Dia seumur hidup takut kepada Tuhan. Jalan di dalam rencana Tuhan. Mengikuti segala perintah Tuhan. Dan Tuhan sangat memberkati dia. Tuhan memberkati saya. Sehingga apa yang saya rencanakan untuk gereja, untuk kerajaan Allah, diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Saya dirikan sekolah, sekolahnya sukses. Saya dirikan konser hall sukses. Saya dirikan museum jadi. Saya dirikan gedung gereja yang sangat besar ongkosnya jadi. Saya mengabari Injil ke Amerika, ke Afrika, ke Australia, ke Amerika Selatan, ke New Zealand, ke Asia Tenggara, ke Jepang, Jerman, Perancis, ke Kanada, ke Amerika. Semua dipimpin oleh Tuhan. Saya sekarang bukan lagi anak muda. Saya sekarang tidak kuat seperti dulu. Saya sekarang umur 84. Entah kapan saya harus dipanggil Tuhan pergi meninggal dunia. Saya entah kapan bertemu dengan Abraham dan semua orang suci di surga. Tapi sebelum saya pergi, saya berkata, saya jalankan kehendak Tuhan. Saya menggenapi rencana Tuhan. Saya baik-baik memakai usia saya. Sehari dengan sehari. Makin lama makin tak kuat. Makin lama makin tua. Saya tetap berdiri tegak. Pegang mimbar. Memberitakan firman Tuhan kepada engkau. Saudara-saudara, bandingkan dengan mereka yang kaya tapi tidak takut Tuhan. Mereka akhirnya jadi apa? Saya tanya orang paling kaya di Indonesia akhirnya jadi apa? Kalau saya satu hari harus menyusul mereka pergi.
Bedanya saya sama mereka, saya akan menerima pujian Tuhan karena saya menjalankan kehendak Tuhan, bukan mencari kemewahan dunia. Saya mau tanya Abraham sama Lot, satu paman, satu ponaan, sama-sama pernah mengenal Tuhan, sama-sama hidup suci dan beribadah, sama-sama disebut Tuhan orang benar di dunia. Bedanya di mana? Bedanya Abraham taat sepenuhnya kepada Tuhan, Lot tidak. Lot juga orang benar, Lot juga orang mengenal Tuhan. Lot tinggal di Sodom Gomora, hatinya sedih melihat mereka berzina. Tetapi sudah melihat berzina, sudah sedih, dia tetap tinggal di situ. Dia tidak meninggalkan, dia tidak bersaksi dan tidak berbuah untuk Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya hartanya dihabiskan oleh Tuhan, nyonyanya dipanggil oleh Tuhan mati, anaknya tidak bisa melepas dari pengaruh yang jahat, daripada kebiasaan orang-orang Sodom dan Gomora. Karena apa? Abraham cinta Tuhan, anaknya saban hari lihat handphone yang porno. Anak perempuannya saban hari dengar orang yang homoseks, yang lesbian, yang LGBT. Anaknya belajar cara mereka. Meskipun tidak mati beserta Sodom Gomora, tetapi dia tidak bisa membuang kebiasaan jelek yang dia dipengaruhi daripada mereka. Kedua perempuan ini berani membuka celana papanya, berani naik ke tempat tidur papanya, berani merangsang papanya, berani tidur seks dengan papanya. Papanya karena tidak sadar, terus ditipu anaknya. Pada waktu bangun sudah terlambat, spermanya sudah masuk tubuh anak perempuan. Yang pertama, yang kedua, semua sudah menjadi hamil karena memperkosa papa. Pada waktu berapa bulan kemudian, kedua anak perempuan di perut makin besar. Makin besar, papanya heran. Tidak ada laki-laki di sini. Kenapa engkau bisa besar? Kenapa engkau bisa hamil? Lot tidak mengerti. Seumur hidup yang direncanakan dia sendiri, yang dipilih dia sendiri, akhirnya menjadi begini. Dia tidak mengerti. Satu hari dia panggil anak yang pertama, anak yang kedua. Kasih tahu kepada saya dengan jujur, tak boleh tipu. Siapa yang menghamilkan kamu? Siapa yang bikin engkau hamil? Sekarang sudah berapa bulan? Tolong kasih tahu saya. Anak perempuannya menangis dan berkata, yang menghamilkan saya adalah papa sendiri. Kapan? Saya tidak pernah tidur sama kamu. Saya tidak pernah menghamilkan kamu. Kami yang telah paksa papa yang tidak sadar dirangsang dan tidur sama kami. Apa? Kurang ajar kamu. Kamu tidur sama saya, bikin saya tidak sadar. Engkau merangsang dan engkau hubungan seks dengan saya. Pamannya sambil marah, sambil tidak berdaya apa-apa. Tetapi nasi sudah jadi bubur. Fakta sudah menyatakan kedua anak ini sudah hamil. Papanya tidak bisa berapa-apa. Papanya hanya menangis dan tidak mungkin mengembalikan waktu kepada saat mereka masih suci. Dia hanya bisa menelan akibat dosa di dalam keluarga yang malang ini. Lot diakhiri dengan peristiwa ini. Sesudah itu
sampai mati, tidak dicatat lagi apa yang terjadi pada Lot. Lot mengakhiri keluarganya dengan mendapat keturunan, dia sama anak, dua bangsa, bangsa Moab, bangsa Amon yang tidak diterima oleh Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum keluarga dari Moab, keturunan dari Amon, setelah 10 generasi tetap tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Saudara-saudara, bangsa yang najis, bangsa yang ditolak oleh Tuhan. Apakah berarti Tuhan tidak kasih mereka kesempatan lagi? Tidak. Tuhan masih menurunkan seorang dari Moab yang namanya adalah Ruth, diizinkan menikah sama keturunan dari orang-orang Yuda, namanya Boaz, dan mereka turun-menurun akhirnya menjadi nenek moyang Yesus. Saudara-saudara, berarti Tuhan masih memberi anugerah, tetapi Lot tidak berbagian, anak Lot tidak berbagian, mereka mati di dalam hukuman Tuhan Allah. Saudara-saudara, hari ini saya menceritakan hal yang menakutkan sekali. Hal yang begitu najis, yang begitu tidak beribadah ini. Karena ini dicatat di dalam kitab suci. Kitab suci bukan kitab yang mencatat semua kesucian. Kitab suci karena kesucian Allah membongkar kenajisan manusia. Sehingga Tuhan mengatakan, how wicked you are, how evil you are, how sinful you are. Manusia bagaimana berdosa, bagaimana keji, bagaimana jahat, semua dicatat di dalam Alkitab. Dari pembunuhan Kain kepada Abel, yang menyatakan iri hati, yang tidak bisa terima anugerah Tuhan, sampai Lot, anak-anaknya memperkosa papa sendiri. Semua dicatat. Saudara-saudara, lalu engkau bisa membandingkan sendiri. Orang yang taat kepada Tuhan seperti Abraham, hari terakhirnya bagaimana? Orang yang memilih jalan sendiri seperti Lot, hari akhirnya bagaimana? Jangan main-main. Engkau masih berpuluh-puluh tahun di dunia ini. Saya tidak. Saya hanya sisa berapa tahun saja. Anak-anak muda, perhatikan. Berapa puluh tahun lagi waktu engkau mati, engkau akan mati seperti Abraham yang taat ke dalam tangan Tuhan. Atau engkau akan mati seperti Lot yang membuang Tuhan. Saudara-saudara, kitab suci mencatat semua ini untuk membuat peringatan kepada kita. Jikalau engkau mengikuti pimpinan Tuhan, jika engkau menjalankan perintah Tuhan, ada bahagia yang Tuhan sediakan untuk engkau bagi hari yang depan. Saudara-saudara, saya menceritakan tentang panggilan Tuhan. Abraham dipanggil dan dia menjadi teladan zaman ke zaman. Dia 100 tahun tidak pernah beli rumah lagi. Tahun tidak pernah cari untung untuk sendiri lagi. Abraham 100 tahun menjalankan kehendak Tuhan. Dan Abraham 100 tahun tinggal di tenda. Karena dia tahu di dunia ini dia hanya menjadi tetamu. Dia hanya menjadi musafir. This world is my not eternal home. It's only my temporal dwelling place. Bumi ini tempat saya sementara. Bukan rumahku yang kekal. Kalau engkau sudah mengerti kalimat ini, engkau mengalihkan konsentrasi seluruh hidupmu ke surga, ke rencana Allah. Jalankan kehendak Allah.
Karena Tuhan begitu menyadarkan kita dengan firman-Nya yang kekal. Jikalau engkau menjalankan kehendak Allah, maka engkau menghina, engkau melecehkan, engkau tidak akan memberatkan dunia sementara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kepada kita pengertian, kesadaran, keinsafan, dan ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, Abraham waktu mati, sisa apa? Dia menjadi teladan dari zaman ke zaman. 4.000 tahun kemudian, masih ada orang seperti Stephen Tong yang mengikuti perjalanan Abraham. Masih ada orang seperti Stephen Tong yang membawa puluhan ribu orang menjadi orang Kristen karena ikut jalannya Abraham. Tetapi Lot tidak memberikan pengaruh apapun. Lot tidak menghasilkan murid apapun. Lot tidak bersaksi mendapat seorang buah apapun. Dia membuahkan kedua anak perempuan yang kurang ajar. Dia membawa keturunan yang menjadi orang yang bejat. Orang yang tidak setia. Orang yang melawan Tuhan. Orang yang berzina lebih dari binatang. Berani mentiduri papa sendiri. Saudara, sejarah sedang berlangsung. Saya mau tanya, engkau akan meninggalkan anak-anak keturunanmu yang sebagaimana? Setiap tahun berpuluh-puluh pasang yang menikah di GRI. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Mereka minta didoakan. Mereka ikut premarital counseling. Mereka nikah di dalam agape. Nikah di dalam gedung gereja Calvin. Mereka nikah di hadapan Tuhan. Mereka harap diberkati oleh Tuhan. Tapi sebagian yang tidak takut kepada Tuhan, sengaja melanggar, sengaja melawan kehendak Tuhan. Sebagian setelah ikut pre-counseling, premarital counseling, mereka dengar baik-baik, mereka taati, mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka akan melahirkan anak-anak yang cinta Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Jangan engkau main-main. Engkau sudah nikah, engkau menghamilkan istri, engkau menyimpan benih di dalam dunia, dia akan lahir seperti engkau dicipta menurut peta teladan Allah. Dan biar anak-anakmu benar-benar diberkati oleh Tuhan, benar-benar diberikan sumber anugerah, mengerti kebenaran, dan besar mengikuti teladan Abraham sampai selama-lamanya. Saya hari ini hanya khotbah sampai di sini. Dan saya akan berdoa supaya setiap orang yang dengarkan khotbah hari ini menimbulkan perasaan takut kepada Tuhan dan menjadi orang yang berjalan di dalam pimpinan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan anak keturunan ibadah menjadi yang berbuah memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita masuk di dalam doa. Semua tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah kami. Bicaralah lebih dalam di dalam hati kami. Berkatilah orang yang mau taat dan menjalankan perintah Tuhan. Sehingga kami seperti Abraham yang begitu taat dan begitu mendengarkan firman Tuhan, kami berjalan di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup.
Amin.